warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuansa Putih Imani dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, konflik di antara negara-negara di dunia belum berakhir karena masih adanya Perang Dingin. Perang Dingin ini sendiri merupakan perang yang tidak menggunakan serangan militer atau tidak menggunakan senjata. Perang ini dilakukan dengan cara propaganda, persaingan politik, ekonomi, dan teknologi yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk memengaruhi negara-negara di sekitarnya. Perang Dingin dapat dijadikan sebagai istilah untuk menggambarkan situasi politik di dunia setelah Perang Dunia Kedua. Amerika membagi wilayahnya menjadi blok barat, begitu juga dengan Uni Soviet membagi wilayahnya menjadi blok timur. Uni Soviet dengan ideologi komunisnya membagikan persenjataan kepada negara-negara di bawahnya, dan Amerika Serikat dengan cara memperluas di bidang perdagangan dan memberikan bantuan ekonomi. Di bidang ekonomi, Amerika Serikat ini memberikan bantuan berupa Marshall Plan. Marshall Plan merupakan program Amerika Serikat untuk membantu negara-negara di bawahnya untuk membangun kembali negaranya setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan di bidang teknologi, kedua negara ini berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi seperti nuklir. Perang Dingin berakhir setelah Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Saat itu, kondisi ekonomi dan politik Uni Soviet mengalami penurunan. Maka Mikhail Gorbachev melakukan pembaruan. Karena pembaruan itu membuat negara-negara di bawah Uni Soviet ingin melepaskan diri dari Uni Soviet. Akibat keluarnya negara-negara di bawah Uni Soviet mengalami keruntuhan. Dengan runtuhnya Uni Soviet, maka berakhir juga Perang Dingin. Dampak Perang Dingin yaitu lahirnya Fakta Pertahanan. Amerika Serikat membentuk dan memimpin NATO yang terdiri dari atas negara-negara Atlantik dan Eropa Barat. Selain itu juga terdapat SEATO, METO, dan Fakta Warsawa. Dampak Perang Dingin dalam ekonomi global. Terjadi kesenjangan ekonomi di Eropa. Perang Dingin berdampak pada munculnya negara superpower. Keberadaan negara superpower ini menyebabkan perekonomian dunia dikuasai oleh para pemegang modal. Pemegang modal saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menanam modal ke Asia Afrika. Penanaman modal ke dunia ketiga bertujuan untuk menekankan biaya produksi, karena biaya buruh di negara dunia ketiga masih rendah. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan pemegang modal dapat berlimpah. Amerika Serikat muncul sebagai negara superpower pada masa Perang Dingin. Amerika Serikat memainkan peran sebagai kreditur terbesar bagi negara berkembang. Keberhasilan Amerika Serikat menjadi negara superpower tidak lepas dari 3 kebijakan yang diluncurkan di bidang ekonomi. Pertama, Mutual Security yang diluncurkan pada 1948. Kedua, The 4-Point Program for the Economic Development in Asia. Yang ketiga, Marshall Plan. Salah satu peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin yaitu dengan mengikuti gerakan non-blok. Pada tahun 1955, beberapa pemimpin negara Asia Afrika mengadakan pertemuan di Bandung. Pertemuan tersebut dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Pada saat itu menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung membuat prinsip kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai, serta kerjasama internasional untuk keuntungan bersama dan perdamaian. Dasar-Sila Bandung kemudian menjadi landasan pemikiran para peserta KAA untuk membentuk gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan gerakan untuk tidak memihak pihak manapun. Gerakan non-blok diperakasai oleh pemimpin-pemimpin negara merdeka, yaitu Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Perdana Menteri Pandit Jawaharlal
Nahru dari India, dan Presiden Soekarno dari Indonesia. Mereka memandang bahwa gerakan non-blok adalah jawaban yang tepat atas persaingan di tengah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan adanya Perang Dingin ini dapat mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan hingga saat ini. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.